Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Di video lanjutan ini saya khusus mengupas di data keketatan SNMPTN khusus Prodi Soshum ya di UB Universitas Brawijaya untuk tahun 2022. Ini data resmi yang dirilis oleh LTMPT dan mudah-mudahan dari data ini teman-teman bisa mendapatkan gambaran prodi-prodi apa yang paling tinggi persaingannya dan prodi-prodi apa yang paling rendah persaingannya. Nah, eh, yang pertama ya yang mau saya sampaikan terkait dengan kuota maba Brawijaya tahun 2022 itu sekitar 17 ribuan ya. Ini sangat banyak sekali dibandingkan dengan kampus yang lain. Dari total kuota ini dibagi menjadi 3 jalur, ada SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Namun angka ini bisa berubah ya karena informasinya UB itu sudah PTNBH. Kalau PTNBH berarti SNMPTN-nya hanya 20%, kemudian SBM hanya 30%, dan mandirinya yang 50%. Nah, sehingga total angka-angka ini nanti bisa berubah. Cuman ini patokan aja sementara ya. Paling tidak ada 5.000 calon mahasiswa itu dari SNMPTN. Tapi kalau kita tengok ya jumlah pendaftar SNMPTN UB tahun lalu. Wow, 41.716. Jadi ini sangat besar sekali angka ini, di mana hanya menerima 5.000, tapi yang daftar itu 41.716. Eh, Berikutnya saya akan sampaikan tentang keketatannya. Apa sih keketatan itu? Keketatan itu adalah daya tampung dibagi dengan jumlah peminat kalikan 100%. Sebagai contoh, kalau ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatan prodi kedokteran ini ketemu di angka 5%. 50 dibagi 1.000, 5%. Apa arti angka 5% ini? Ini artinya jika angka keketatan ini semakin kecil ya, mendekati nol, maka itu menunjukkan prodi itu semakin tinggi persaingannya. Dan sebaliknya, jika semakin besar angkanya, berarti semakin rendah persaingannya. Tinggi persaingan berarti peluangnya kecil, rendah persaingan berarti peluangnya besar. Baik, kita akan buka satu-satu prodi-prodi Soshum di UB tahun ini ya, 2022, berapa angka keketatannya. Yang pertama ada prodi pariwisata. Wah, luar biasa nih, pariwisata ada di nomor satu ya, yang paling ketat dari data kuota tahun ini dan peminat tahun lalu. Kuotanya 33 tahun ini, peminatnya tahun lalu 863, sehingga keketatannya 3,82. Nomor dua ada prodi manajemen. Kuotanya 73, lumayan banyak, peminatnya 1.597, sangat banyak sekali ini ya. Sehingga keketatannya 4,57. Nomor tiga ada prodi psikologi, kuotanya lumayan banyak, 61, peminatnya juga sangat besar, 1.221, sehingga keketatannya 5,00. Nomor empat ada prodi KWU ya, kewirausahaan, kuotanya 20, kecil sekali, peminatnya 398, keketatannya 5,03. Kemudian ada prodi Ilkom, ilmu komunikasi, kuotanya sangat besar, 59, peminatnya juga sangat banyak, 1.022, sehingga keketatannya 5,77. Ini adalah klaster pertama yang paling ketat di UB untuk prodi sosum, pariwisata, manajemen, psikologi, KWU, dan ilmu komunikasi. Kita masuk di klaster kedua, ada prodi perpajakan, kuotanya lumayan besar, 55, peminatnya 903, keketatannya 0,09, dan administrasi bisnis, kuotanya 93, sangat banyak, peminat juga sangat banyak, 1.410, sehingga keketatannya 6,6. Nomor 8 ada HI, hubungan internasional, kuotanya 51, peminatnya 760, keketatannya 6,71. Di nomor 9 ada prodi ilmu hukum, kuotanya sangat banyak, 121, peminat juga sangat besar ini, 1.715, sehingga angka keketatannya 7,06. Nomor 10 ada sastra Inggris, kuotanya 44, peminatnya 568, keketatannya 7,75. Ini adalah kelompok prodi kelas kedua yang paling ketat. Jadi di angka 6 sampai angka 7. Jadi kelas pertama tadi angka 3 sampai 5 koma ya untuk keketatannya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan kira-kira mana prodi yang paling besar peluangnya. Ya ambil yang angkanya paling besar keketatannya. Jadi peluangnya juga besar. Next,
Di klaster ketiga ya, nomor 11 ada akuntansi. Kuotanya cukup besar, 86, peminatnya juga sangat banyak, 1.105, sehingga keketatannya 7,78. Kemudian ada prodi antropologi, kuotanya hanya 18, peminatnya 218, keketatannya 8,26. Kemudian ada ilmu perpustakaan, kuotanya kecil 22, peminatnya 266, keketatannya 8,27. Kemudian ada ilmu pemerintahan, kuotanya 36, peminatnya 422, keketatannya 8,53. Kemudian ada administrasi publik, kuotanya 82, peminatnya 960, lumayan besar ini peminatnya, kemudian keketatannya 8,54. Ini adalah klaster ketiga dari prodi sosum di Universitas Brawijaya. Klaster keempat di nomor 16 ada ekonomi keuangan dan perbankan, kuotanya 47, peminatnya 549, keketatannya 8,56. Kemudian ada prodi manajemen perhotelan, kuota 27, peminat 299, keketatan 9,03. Kemudian ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kuotanya hanya 25, peminatnya 265, sehingga keketatannya 9,43. Di nomor 19 ada prodi sosiologi, kuotanya 37, peminatnya 389, keketatannya 9,51. Di nomor 20 ada ekonomi pembangunan, kuotanya 33, peminatnya 337, sehingga keketatannya 9,79. Ini adalah kelompok-kelompok prodi klaster keempat dari Universitas Brawijaya. Lumayan tinggi angka keketatannya, menunjukkan persaingannya lebih kecil dibandingkan yang klaster 1 dan 2, sehingga peluangnya kalau milih ini ya punya peluang lebih besar lah dibandingkan harus bertarung di klaster 1 atau 2. Next, di klaster 5 ada prodi sastra Jepang, kuotanya 29, peminatnya 292, keketatannya 9,93. Kemudian ada ekonomi Islam, EKIS ya, kuotanya 31, peminatnya 299, keketatannya 10,37. Kemudian ada ilmu politik, kuotanya 37, peminatnya 341, keketatannya 10,85. Kemudian ada prodi administrasi pendidikan, kuotanya 20, peminatnya 166, sehingga keketatannya 12,05. Di nomor 25 ada pendidikan bahasa Inggris, kuotanya 38, peminatnya 287, keketatannya 13,24. Ini klaster kelima, lebih besar angka keketatannya, berarti ini persaingannya lebih kecil atau peluangnya lebih besar. Teman-teman bisa mempertimbangkan bergeser ke prodi-prodi yang memang tidak ketat supaya peluang untuk keterimanya tinggi. Berikutnya di klaster terakhir, klaster ke-6, ada pendidikan bahasa Jepang, kuotanya hanya 18, peminatnya juga cuma 112, tapi karena kuotanya kecil, keketatannya masih di angka 16,07. Nomor 27 ada sastra Cina, kuotanya 22, peminatnya 132, keketatannya 16,67. Nomor 28 ada bahasa dan sastra Perancis, kuotanya 18, peminatnya 53, keketatannya 33,96. Dan terakhir ada prodi seni rupa murni ya, kuotanya hanya 14, peminatnya 30, sehingga keketatannya 46,67. Baik teman-teman, ini adalah kumpulan data keketatan real ya SNMPTN UB tahun 2022. Semoga ini membantu dan memberikan gambaran tingkat persaingan sehingga nanti harapannya memberikan panduan untuk pemilihan prodi yang berpeluang besar lolos di SNMPTN. Video berikutnya saya akan mengupas tentang strategi pemilihan prodi ya. Setelah tahu keketatannya, bagaimana strategi pemilihan prodinya supaya peluang lolosnya besar dan diterima di SNMPTN. Untuk itu ikuti video berikutnya. Sampai ketemu di video yang lain. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.